di tempat ini menyadari bahwa narkoba adalah perusak generasi bangsa. Oleh karena itu kami berikrar. Satu, menolak segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dua, menyatakan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dimanapun berada. Tiga, mendukung sepenuhnya kebijakan BNNRI dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Empat, mengerahkan segala kemampuan dan potensi masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersih narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nasional BNN TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai kembali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba dalam jumlah besar di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Huko menyebut kasus ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah kasus narkotika di Indonesia. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 orang tersangka yang merupakan awak kapal Sujoy Tentarawa ditetapkan sebagai tersangka. Dari ke-6 awak kapal tersebut terdapat 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand. Republik Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Saya ulangi, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Kerjasama yang luar biasa sekali ya Bang. Iya, kita beri tangan apresiasi begitu sangat luar biasa.
hari ini ada pemusnahan barang sabu-sabu yang dapat di perairan Tanjung Balai Karimun ya guys. Ini sebesar 2 ton. Ini barang buktinya, dan ini dijaga ketat oleh aparat Angkatan Laut dan berbagai keamanan yang ada di Kepri. Dan ini proses untuk pembakaran ya guys, sabu-sabu. Bang Akbar, amat ya, berasap guys. Ini proses untuk pembakaran. Ada 2 unit mobil yang khusus untuk melakukan pemusnahan barang sabu-sabu. Ini ada beberapa liputan dari televisi nasional dan dihadiri oleh tamu-tamu dari pemerintahan, dan ada juga datang dari Kementerian dan BNN Republik Indonesia dan jajaran-jajaran Polda Kepri dan yang lainnya. Ini masih proses beberapa barang bukti ya guys, yang nantinya barang bukti ini nanti akan dimusnahkan sampai habis dan disaksikan masyarakat yang ada di Kota Batam ya. Ini salah satu rekor sabu-sabu yang ditemukan seberat 2 ton. Itu sangat luar biasa. Kita acungin jempol para penegak-penegak hukum yang ada di jajaran Kepri tentunya. Oke guys, ini sudah nampak asap mengepul hitam guys. Jadi nanti kita akan coba lihat. Tadi belum sempat ngambil masuknya sabu-sabu di mesin pembakaran ya guys. Ini kita tunggu dulu, mungkin menunggu beberapa menit ya, karena acara ini tadi diawali untuk jalan santai ya bagi masyarakat Batam, dan sambil menunggu tamu undangan dari Jakarta. Nah, barulah sekarang posisi jam 11 lebih ya, sudah dimulai tahap awal tadi untuk dibakar. Ini asapnya hitam guys. Asapnya cukup hitam yang cerobong sebelah depan ya guys. Oh guys, sebentar lagi mungkin yang cerobong depan itu agak sudah sedikit pengepulan itu ya, mungkin akan segera habis. Nanti kita coba cek untuk barang bukti yang berikutnya. Depan itu sudah habis ya guys ya. Yang cerobong belakang itu masih. Coba nanti saya akan menunggu bagaimana proses untuk memasukkannya di mobil pembakaran ini ya. Tadi karena nggak sempat kita ngopi, karena dari pagi tadi kita masih menunggu ya, acara untuk pembukaannya. Kita ngopi di Pemko tadi. Oke, kita tunggu untuk barang bukti selanjutnya yang akan nanti dimasukkan ke mobil ini, dibakar di mobil pembakaran. Kita lihat kapal ini punya rute, setelah kita teliti rute dari Laut Andaman terus melewati perairan kita, naik ke Kalimantan terus muter dia.
Jadi kalau dia lolos berarti dia akan ngedar di berbagai pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia, di Malaysia dan lain-lain. Artinya kita sedang menghancurkan jaringan internasional, paling tidak jaringan regional. Saya kira seperti itu. Setelah kita melakukan analisa mendalam, satu indikator pertama adalah mereknya sama ya, merek teh Cina itu dengan 5 bintang. Lalu kemudian setelah kita interogasi kedua orang, ujungnya adalah pabrik yang sama dan pengendali yang lebih di atas lagi kita sedang kejar. Pak, kapal ini sebelumnya kan dari Patani kan dari Hongkong Pak, dari Hongkong ke Patani. Itu dari Hongkong ke Patani kapal ini ada bawa narkotika juga tidak? Krunya sudah lain ya, karena kru ini baru naik aja, belum lama. Kira-kira tanggal 15 Mei ya, kalau tidak salah krunya naik. Dan kita tidak bisa menginterogasi pada saat mereka ke Hongkong, ke Thailand begitu. Berarti kru kapal naik di mana Pak? Di tengah laut. Di tengah laut. Jadi mereka menggunakan kapal kecil, speedboat, naik di tengah laut. Jadi tidak naik di port atau di darat. Maksudnya di Patani atau di Selat Malaka Pak? Ya di Teluk ini di Laut Cina Selatan. Pak, terkait pemusnahan ini Pak. Terkait pemusnahan ini Pak. Ya kami sebagai sama-sama penegak hukum ya ada perkembangan. Kan saya udah bilang tadi kan kita sudah Pak, terkait pemusnahan ini Pak. Baik guys, tadi wawancara beberapa wartawan ke Kemudian juga ibu kita, Bapak Awang dan Kepala Ibu BNN Republik Silakan Indonesia. untuk Dari masyarakat pesisir kami minta untuk naik ke atas panggung, perwakilan dari masyarakat kita memberikannya sebenarnya. Alhamdulillah saya diberi waktu langsung kepada tim BNN untuk menyaksikan bahwasanya hasilnya langsung kosong ya guys. jangan dekat-dekat. Nah, nih tanpa sisa ya, tanpa sisa. Oke, terima kasih ya. Jadi ini adalah mobil yang disiapkan untuk membakar. Jadi ini hanya simbolis untuk pembakarannya. Jadi saya udah cek tadi untuk hasilnya memang habis ya, kosong ya. Dan nanti lainnya menurut info dari tim BNN tadi, krunya akan dibakar di Telaga Bunggur. Jadi saya diajak ke sana tapi waktunya juga tidak memungkinkan ya guys ya. Ini waktunya sholat duhur, kita istirahat dulu guys. Kita kembali ke Pemko dulu ngadem.